terendam banjir hingga ketinggian. Wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Banjir merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi akibat meluapnya air ke daratan yang biasanya kering. Banjir menyebabkan dampak kerugian bagi manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan sekitar. Di Indonesia, banjir sering terjadi karena letak Indonesia berada di wilayah tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun, sehingga menjadi penyebab utama dari banjir. Edukasi pencegahan dan mitigasi bencana banjir. Faktor-faktor banjir. 1. Faktor alam. Banjir kerap kali terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi, terutama saat musim penghujan. Air hujan yang turun secara terus-menerus menyebabkan volume air melampaui kapasitas tanah dan saluran air. Ketika sistem alam seperti sungai, rawa, atau tanah tidak mampu menyerap atau mengalirkan air secara optimal, maka terjadilah genangan yang berujung pada banjir. 2. Faktor aktivitas manusia. Kegiatan manusia seperti alih fungsi lahan, penggundulan hutan, serta pembuangan sampah ke sungai, memperparah risiko banjir. Sungai menjadi dangkal akibat sedimentasi, dan kemampuan tanah untuk menyerap air semakin menurun. Selain itu, banyak masyarakat membangun rumah di bantaran sungai yang sebenarnya merupakan zona rawan banjir. 3. Faktor sarana dan prasarana. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai, seperti sistem drainase yang buruk, menjadi pemicu besar banjir di daerah perkotaan. Saluran air yang tersumbat atau tidak mampu menampung volume air hujan menyebabkan air meluap ke jalan dan pemukiman. Pembangunan kawasan perumahan tanpa perencanaan tata kota yang baik juga turut memperburuk keadaan. Mengapa dapat terjadi bencana banjir? Bencana banjir dapat terjadi karena beberapa penyebab utama, antara lain. 1. Curah hujan tinggi. Saat musim hujan, intensitas dan durasi hujan yang tinggi menyebabkan volume air yang turun melebihi kapasitas tanah dan saluran air untuk menyerap atau mengalirkan air tersebut. 2. Saluran air tersumbat. Sistem drainase atau saluran air yang kurang baik, tersumbat, atau tidak memadai membuat air tidak dapat mengalir dengan lancar, sehingga terjadi genangan dan banjir. 3. Perubahan fungsi lahan. Alih fungsi lahan dari hutan atau lahan resapan menjadi area permukiman atau lahan terbangun mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan. 4. Perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan pola cuaca menjadi ekstrim, seperti hujan deras dan kenaikan permukaan air laut, yang meningkatkan risiko banjir. 5. Aktivitas manusia. Pembuangan sampah sembarangan ke sungai, pembangunan di bantaran sungai, dan kurangnya kesadaran masyarakat juga memperbesar kemungkinan terjadinya banjir. Selain itu, penebangan pohon yang tidak terkendali menyebabkan tanah mudah tererosi dan endapan lumpur menumpuk di sungai, sehingga kapasitas sungai menurun dan rawan meluap. 6. Kepadatan penduduk. Pertumbuhan pemukiman tanpa perencanaan tata kota yang baik menyebabkan minimnya ruang resapan air dan sistem drainase yang tidak efektif. Dampak bencana banjir. 1. Korban jiwa. Banjir dapat menyebabkan kematian dan luka serius akibat tenggelam, tertimpa benda, atau kecelakaan saat evakuasi. 2. Kerusakan infrastruktur. Rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur penting seperti jalan dan listrik sering rusak parah hingga lumpuh total. 3. Ekonomi. Banjir menimbulkan kerugian besar, menghentikan aktivitas usaha dan pertanian, serta mengganggu perekonomian masyarakat. 4. Lingkungan. Banjir merusak ekosistem, menyebabkan erosi, pencemaran air, dan hilangnya habitat alami flora dan fauna. 5. Kesehatan. Air tercemar memicu krisis air bersih dan penyakit menular, membahayakan kesehatan masyarakat. Upaya pencegahan banjir. Pencegahan banjir dapat dilakukan dengan membangun dan merawat sistem drainase agar air hujan cepat mengalir. Pembuatan waduk juga penting untuk menampung air berlebih. Penghijauan dan reboisasi membantu menyerap air dan mencegah erosi. Pembangunan tanggul dan bendungan melindungi permukiman dari luapan sungai. Tata ruang yang baik memastikan tidak ada bangunan di daerah rawan banjir. Sistem peringatan dini membantu warga bersiap lebih cepat, dan sosialisasi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan. Banjir bukan hanya sekedar bencana alam, tetapi juga cerminan dari bagaimana manusia memperlakukan lingkungan di sekitarnya. Ketika hutan digunduli dan sungai dipenuhi dengan sampah, banjir hadir sebagai bentuk peringatan nyata. Oleh karena itu, pemecahan masalah wajib kita lakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, serta individu. Edukasi, perbaikan infrastruktur, serta kepedulian terhadap lingkungan merupakan kunci utama untuk masa depan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan. Setiap sampah yang kita buang, setiap pohon yang kita tumbangkan akan kembali dalam bentuk yang tak terduga. Since the number one